Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Aulia Wicaksono dari Universitas Komputer Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan NIM 41721801. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola keuangan daerah. Baik, materi yang pertama, pengertian keuangan daerah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya adalah keterkaitan desentralisasi politik dan desentralisasi ekonomi dalam pemerintahan daerah. Dengan adanya kecenderungan umum terhadap penguatan pemerintah daerah di seluruh dunia, di mana penguatannya diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik atau devolusi yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengembalian keputusan politik kepada daerah dan berbagai bentuknya. Keterkaitan utama antara desentralisasi ekonomi dengan desentralisasi politik terletak pada desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian daerah yang pada intinya merupakan proses politik. Kemudian, terdapat 6 jenis desentralisasi ekonomi yang disebutkan oleh McIntosh dan Roy. Yang pertama ada desentralisasi fiskal, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin dan investasi. Yang kedua adalah desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik. Isu-isu manajemen publik yang pertama ada privatisasi sebagai alternatif pemerintah dalam melayani publik. Yang kedua ada rasionalitas dan akuntabilitas. Yang ketiga perencanaan dan kontrol. Nomor 4 keuangan dan penganggaran. Nomor 5 produktivitas sumber daya manusia. Selanjutnya nomor 3 proliferasi lembaga penyedia layanan yang didukung dengan pembiayaan campuran swasta atau publik. Yang keempat contracting out pelayanan publik yang dibiayai negara kepada organisasi nirlaba atau komersial swasta. Membeli pelayanan dari suatu perusahaan swasta untuk menyediakan pelayanan dengan menggunakan SDM dan sumber daya dari luar. Yang kelima, ada alokasi dana publik. Yang keenam, privatisasi aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi sektor-sektor yang dimonopoli pemerintah, seperti listrik, gas, dan lain-lain. Selanjutnya, kita bahas tentang hubungan kuat desentralisasi fiskal dengan devolusi. Dari buku Manor tahun 1999, Humes 4 tahun 1991, dan Fiscal Policy Research Center tahun 2001, terdapat 4 hubungan kuat. Yang pertama, 1. Ketika desentralisasi fiskal berarti pemerintah atasan menyerahkan pengaruh atas keputusan anggaran dan pengeluaran kepada pemerintahan bawah, maka harus didahului oleh adanya desentralisasi politik. Yang kedua, desentralisasi fiskal tanpa desentralisasi politik maka akan sulit mewujudkan desentralisasi sejati yang benar-benar mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi daerah. Yang ketiga, desentralisasi fiskal membutuhkan adanya akuntabilitas terhadap masyarakat dan lembaga di daerah ketimbang terhadap atasan di luar daerah. Yang keempat, sebaliknya, devolusi juga membutuhkan desentralisasi fiskal untuk menopang kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang diembannya. Konsep keuangan daerah dalam kerangka NKRI. Nilai dasar desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk otonomi daerah, yaitu berbentuk
pendesentralisasian urusan dan kewenangan negara kepada daerah, termasuk pendanaan yang cukup kepada daerah sehingga dapat memberikan layanan publik terbaik. Karena pemerintah daerah lebih mengetahui aspirasi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, pemerintah daerah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat harus diberikan dana yang cukup dari pemerintah kepada daerah agar dapat menjalankan fungsinya, yang mana hal ini terkait erat dengan pola pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sejatinya, pemerintah daerah merupakan penyedia layanan publik. Seperti diungkapkan oleh Profesor J. Stewart, pemerintah daerah dibentuk agar layanan publik dapat diberikan secara berkelanjutan atau sustainable public service. Hal ini juga sejalan dengan definisi otonomi daerah pada Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desentralisasi fiskal dan devolusi merupakan dua sisi koin mata uang yang sama, sehingga desentralisasi fiskal menuntut adanya devolusi dan begitu juga sebaliknya. Menurut Humes 4 di bukunya, mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik sangat bergantung pada kemampuan keuangannya. Kemudian ada 3 sumber daya yang harus mampu dikelola pemerintah daerah. Yang pertama ada pengelolaan atas pegawai, kedua pengelolaan atas keuangan, dan ketiga dukungan politik. Selanjutnya ada 2 hal pokok desentralisasi fiskal dalam kerangka devolusi menurut Norton. Yang pertama ada kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik. Yang kedua, kemandirian daerah dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Selanjutnya ada pendapatan daerah. Dari mana saja sumber pendapatan daerah? Yang pertama ada locally raised revenue, yaitu pendapatan asli daerah. Yang kedua, transfer or assigned income atau dana transfer dari pemerintah atasan. Yang ketiga ada loans atau pinjaman. Pendapatan asli daerah atau PAD di dalamnya ada 3 kategori. Yang pertama ada pajak daerah, yang kedua denda, dan yang ketiga ada pungutan. Desentralisasi mendorong terjadinya perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan dan penganggaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Desentralisasi ini ditandai dengan pengalokasian sepertiga dari APBN yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui desentralisasi diberi ruang yang lebih besar untuk merencanakan dan membiayai pembangunan. Ketersediaan dana untuk pembiayaan pembangunan disertai tanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, dari penerapan desentralisasi tersebut melahirkan kewenangan daerah untuk mengatur keuangannya secara mandiri. Selanjutnya, untuk lebih memahami tata kelola keuangan daerah, mari kita simak video berikut ini. Tata kelola keuangan daerah adalah salah satu perwujudan pemenuhan hak-hak masyarakat yang mungkin selama ini terkesampingkan. Hak-hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, hak-hak untuk mendapatkan pendidikan yang cukup, serta hak-hak untuk meningkatkan taraf hidup yang wajar. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dapat menjamin keberlangsungan program-program pengembangan daerah yang inovatif dengan tujuan akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, kesehatan, ataupun pendidikan. Tata kelola keuangan daerah yang baik akan selalu mempertimbangkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, di mana semua proses pengelolaan keuangan akan melalui tahap-tahap yang dapat dimonitor dan diawasi oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya, sehingga akan dapat membantu menutup pintu-pintu atau berbagai celah kemungkinan kebocoran anggaran. Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah,
seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola keuangan daerah yang baik harus bisa memastikan seluruh kegiatan ini berlangsung dengan baik dan melalui proses yang bersih, transparan, dan akuntabel. Rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan daerah diawali dengan proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses perencanaan dan penganggaran ini sangat penting dalam memastikan keseluruhan rangkaian pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD bisa lebih terintegrasi. Umumnya, permasalahan utama di tahap ini adalah sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan tuntutan pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Setelah melalui tahap perencanaan dan penganggaran, rencana keuangan daerah ini kemudian ditetapkan bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam dokumen peraturan daerah tentang APBD. Setelah ditetapkan, proses berikutnya adalah pelaksanaan anggaran yang diawali dengan penyerahan salinan perda APBD oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD kepada setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sebagai dasar menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA dan anggaran kas. Rancangan DPA SKPD dan anggaran kas SKPD yang telah selesai dibuat dan diserahkan kembali kepada PPKD untuk dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan dimintakan persetujuan kepada Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah dan disahkan oleh PPKD agar dapat dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Tahapan berikutnya dalam kegiatan pengelolaan keuangan daerah adalah penatausahaan APBD. Kegiatan penatausahaan keuangan meliputi pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dua alur, yaitu penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Untuk penatausahaan penerimaan, bendahara penerimaan mencatat pada buku penerimaan dan penyetoran serta buku register STS atau surat tanda setoran. Sementara, alur penatausahaan pengeluaran berlangsung melalui pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, UP uang persediaan, GU ganti uang, TU tambah uang, dan LS langsung dari bendahara pengeluaran kepada pejabat penatausahaan keuangan atau PPK, SKPD yang akan melakukan validasi atas SPP yang diajukan, serta menyusun surat perintah membayar atau SPM dengan pengesahan dari pengguna anggaran, yaitu Kepala SKPD. SPM disampaikan pada BUD untuk diterbitkan SP2D. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran menyusun laporan pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban fungsional setiap bulannya. Permasalahan yang sering terjadi di tahap ini adalah proses pelaksanaan penatausahaan yang tidak sesuai urutan prosedur dan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses penatausahaan. Setelah melalui tahapan penatausahaan, pengelolaan keuangan daerah memasuki tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. PPK SKPD melaksanakan proses pencatatan akuntansi setiap surat pertanggungjawaban atau SPJ yang telah terrealisasi dari kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bukti transaksi aset dan non-kas serta menyusun dalam bentuk laporan keuangan SKPD. Mulai tahun 2015, setiap pemerintah daerah wajib melaksanakan sistem pencatatan akuntansi yang berbasis akrual. Penerimaan dan pengeluaran dicatat ketika transaksi terjadi atau hak dan kewajiban telah diakui. Hal ini sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Proses ini akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Permasalahan yang sering terjadi pada tahap ini adalah proses pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan siklus akuntansi, serta kesalahan dalam input jumlah dan jenis akun dalam pencatatan akuntansi. Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pembinaan dan pengawasan. Di tahap ini, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pembinaan ini bersifat umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan otonomi daerah. Sementara itu, pelaksanaan perda tentang APBD diawasi oleh DPRD setempat. Ada dua bentuk pengawasan keuangan daerah. Pertama, pengendalian internal, di mana kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian di lingkungan yang dipimpinnya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Kedua, pengendalian eksternal, di mana Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan proses pengawasan yang meliputi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masalah yang sering terjadi di tahap ini adalah masih belum berjalannya mekanisme SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, serta lambatnya tindak lanjut dari hasil temuan audit internal maupun eksternal. Program AIPD merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Australia melalui DFAT dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh 3 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas. Program AIPD diimplementasikan oleh LPPM Universitas Brawijaya yang bertujuan mendukung pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah, baik melalui workshop, technical assistant, tim klinik, hingga kajian akademis dan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pendampingan telah dilakukan untuk tingkat Pemda, SKPD, maupun unit layanan pendidikan dan kesehatan. Kunci kesuksesan yang dilakukan AIPD melalui LPPM Universitas Brawijaya dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya transfer knowledge dari tim expert ke aparatur pemerintah daerah, sehingga pasca program AIPD diharapkan daerah mampu mandiri dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya. Semangat pengelolaan keuangan daerah harus berpegang pada prinsip kesejahteraan masyarakat luas yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan program-program kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan daerah menjadi lebih tepat sasaran dan impian akan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud dengan ideal. Demikian tadi penjelasan tentang tata kelola keuangan daerah. Nah, bagaimana penerapannya di Indonesia sendiri? Apakah sudah sesuai dengan yang di video tadi? Dilansir dari CNN, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyatakan 443 pemerintah daerah atau Pemda sebesar 88,07% dari total 503 Pemda di Indonesia berstatus belum mandiri dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal ini membuat mereka masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Harapan kedepannya, setiap pemerintah daerah di Indonesia dapat mengelola keuangannya secara efektif dan efisien, agar tercapai tujuan dari desentralisasi itu sendiri. Sekian dari saya, semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.